Yes, Jesus, yes. Adik-adik, kalau sudah siap, yang masih ngantuk, yang masih di tempat tidur, Permainan HP sorry ya. silakan diletakkan dulu. Kita mau bersiap-siap untuk memuji Tuhan. Are you ready? Yes, Jesus, yes. Gimana adik-adik? Udah bersemangat kan dengan lagu pujian kita tadi? Sekarang waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelumnya kita akan berdoa ya. Sekarang tangannya taruh di belakang. Nih, kayak Nintari. Sudah. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, tolong buka hati kami supaya kami boleh mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Kami boleh menerima firman Tuhan dengan baik. Kami boleh menyimpannya dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Anak-anak, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan tentang 10 tulah yang Tuhan berikan kepada orang-orang Mesir. Ketika Musa dan Harun sampai di tanah Mesir, mereka meminta Raja Firaun untuk membebaskan orang Israel. Tetapi Raja Firaun tidak mau mengabulkannya. Lalu, karena itu, Tuhan menghukum orang Mesir dengan 10 tulah, yaitu tulah yang pertama, air menjadi darah. Ketika Musa memukulkan tongkatnya ke air sungai Nil berubah menjadi darah loh anak-anak, dan karenanya tidak ada air bersih di Mesir. Lalu datanglah katak-katak dari sungai Nil yang memenuhi istana Firaun dan rakyatnya. Ini adalah tulah kedua. Tetapi tetap saja Firaun tidak mau mendengarkan apa perkataan Tuhan. Tulah yang ketiga, Tuhan memenuhi seluruh langit Mesir dengan nyamuk yang hingga pada orang Mesir dan binatang. Lalu Tuhan menghajar orang Mesir dengan tulah keempat, yaitu lalat pikat yang memenuhi semua rumah orang Mesir.
Tetapi Firaun tetap tidak mau mendengarkan. Maka Tuhan mendatangkan tulah kelima, yaitu binatang orang Mesir mati karena penyakit sampar, kecuali binatang orang Israel. Dan tulah keenam, muncullah bara di tubuh semua orang Mesir. Tetapi karena Firaun masih mengeraskan hati, Tuhan memberikan tulah yang ketujuh, yaitu turunlah hujan es yang membinasakan orang Mesir kecuali orang Israel di tanah Goshen. Lalu tulah yang kedelapan, Tuhan mengirim belalang yang sangat banyak sehingga memenuhi tanah orang Mesir. Yang kesembilan, Tuhan mengirim kegelapan ke seluruh negeri orang Mesir, tetapi rumah orang Israel ada terang. Dan karena Firaun tetap tidak mau mendengarkan, Tuhan mendatangkan tulah yang ke-10. Tuhan berkata, "Aku akan menghukum setiap anak sulung laki-laki di Mesir dan semua anak sulung hewannya. Umatku harus menyembelih seekor domba, memakannya, dan mengoleskan darahnya di ambang pintu rumah mereka. Aku akan melihat darah itu dan melewati rumah mereka." Orang-orang Israel taat. Namun, semua putra sulung di Mesir meninggal, juga putra Firaun. Akhirnya, Firaun mendengarkan perintah Tuhan dan bangsa Israel bebas keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan. Nah, anak-anak, begitulah ceritanya tentang bagaimana Tuhan mengirim 10 tulah kepada bangsa Mesir. Ini tadi kita sudah lihat ya hukuman yang diberikan Tuhan pada bangsa Mesir melalui 10 tulah. Ternyata setelah tulah ke-9, Firaun masih tidak mau menaati perintah Tuhan. Akhirnya Tuhan memberikan tulah ke-10, yaitu kematian anak sulung. Tapi ini Tuhan ingat pada bangsa Israel dan memberikan petunjuk bagaimana mereka bisa selamat dari tulah ke-10 ini, yaitu dengan cara mengoleskan darah domba pada pintu rumah mereka. Maka mereka akan selamat. Karena Musa dan bangsa Israel menaati Tuhan, maka mereka pun selamat. Sementara bangsa Mesir mengalami kesedihan yang luar biasa karena semua anak sulung mereka tidak selamat. Akhirnya Firaun pun membebaskan bangsa Israel dari Mesir. Sekitar 600.000 bangsa Israel pun keluar dari tanah Mesir, dan peristiwa itu dikenal sebagai Paskah atau Passover, yang artinya Tuhan yang telah membebaskan umatnya dari perbudakan Mesir. Ini dahulu Tuhan menjaga bangsa Israel dan menyelamatkan mereka, juga karena mereka taat dan patuh menuruti perintah Tuhan. Nah, sekarang sama seperti kita, sebagai anak-anak Tuhan, kita pun harus belajar taat dan patuh pada Tuhan dengan cara seperti apa coba ini? Mematuhi mama papa, guru, dan juga pemerintah, Miss. Benar ini, kita harus ingat ada Tuhan yang akan menolong kita. Kita minta pertolongannya dan taat pada perintahnya. Wah, mulai sekarang Tini akan patuh dan taat sama Tuhan dan orang tua, Miss. Tini mau selalu mengandalkan pertolongan Tuhan. Ini Miss punya ayat yang bagus nih untuk kita ingat bersama. Kita ucapkan sama-sama ya. Roma 8 ayat 28a. 28a. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Sekali lagi ya ini. Oke. Roma 8 ayat 28
turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Dia. Yuk, sekarang kita berdoa bersama-sama. Oke. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan-Mu untuk kebaikan-Mu dalam hidupku. Engkau Allah yang peduli dan selalu ada untuk kami. Kami mau selalu mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Amin. Ini Miss punya tugas buat kamu juga untuk anak-anak sekolah minggu di PKI Ramani, yaitu mengirimkan foto ketaatan mereka pada orang tua melalui Instagram PKK Senagur. Oke, Miss. Iya, Miss. Sari, contohnya apa ya dari tugas tadi? Ya, kalau buat anak-anak yang kecil, kelas kecil, kalian bisa membantu mama papa seperti membereskan mainan, ya. Terus mungkin juga bisa makan sendiri, ya, kan kalian sudah besar. Nah, bisa juga kalian menyiram tanaman, bisa kan? Bisa. Kalau untuk kelas besar, kalian bisa mencuci piring. Wow. Ya, bisa belum Tini mencuci piring? Sudah bisa sedikit-sedikit, Miss. Ya, atau menyapu rumah, membersihkan rumah, ya. Seperti itu ya. Contohnya. Oke, Miss Sari. Oke, Tini. Terima kasih. Yuk teman-teman, kita nyanyi sama-sama lagu Taat. Are you ready? Ingat ya. Yes, Jesus. Yes. Yuk berdiri semua, kita nyanyi sama-sama Taat.